Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera sahabat klinik 2000 dimanapun berada. Pada kesempatan malam ini saya ingin menjelaskan tentang topik yang mungkin tidak terlalu familiar, tetapi saya yakin para sahabat mungkin pernah mendengar, yaitu tentang kehamilan buah anggur, atau yang dalam bahasa medis disebut dengan kehamilan mola atau mola hidatidosa. Nah, memang angka kejadian kehamilan buah anggur ini tidak terlalu sering ya, tetapi memang ada. Dan saya pikir penting juga bagi kita untuk mengetahuinya, karena jika kehamilan buah anggur ini terjadi dan tidak dilakukan penanganan dengan cepat dan tepat, maka dapat berakibat fatal, bahkan kematian. Padahal sebenarnya jika penanganannya cepat dan bisa diidentifikasi lebih awal, biasanya akan bisa sembuh sempurna sampai 100% mungkin angka kesembuhannya. Nah, karena itu saya ingin menjelaskan tentang topik ini malam ini, topik kehamilan buah anggur malam ini. Mohon maaf saya ngomongnya agak belibet. Nah, saksikan sampai selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dr. Indra Tarigan, channel seputar tips kesehatan, edukasi, dan gaya hidup. Silahkan tekan tanda subscribe dan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Seperti halnya namanya, kehamilan buah anggur. Ya, memang ibu yang mengalami kehamilan ini, dia tidak terbentuk janin di dalam kandungannya, melainkan terbentuk jaringan gelembung-gelembung air yang seperti buah anggur. Itulah kenapa disebut dengan kehamilan buah anggur. Nah, penyebabnya sendiri adalah kelainan kromatin seks. Nah, itu artinya memang ada kelainan pada kromosom, pada sel telur ataupun sel sperma yang mengalami pembuahan. Nah, adapun gejala-gejala yang dialami oleh seorang ibu yang mengalami kehamilan buah anggur itu adalah sama seperti orang yang mengalami kehamilan biasa, yaitu ya ada mual, ada muntah, walaupun biasanya karena kadar hormonnya biasanya lebih tinggi pada kehamilan buah anggur, maka biasanya gejala kehamilannya itu seperti orang ngidamnya itu akan lebih berat. Nah, mual muntahnya lebih berat, lebih lemas. Nah, satu lagi juga tanda khas yang sering terjadi pada ibu yang mengalami kehamilan buah anggur itu adalah mengalami perdarahan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin juga memberitahu kepada sahabat klinik 2000 dimanapun berada, bahwasanya perdarahan yang terjadi selama kehamilan itu biasanya yang paling sering itu merupakan tanda dari 3 gejala penyakit. Yang pertama adalah adanya ancaman keguguran, yang kedua adalah adanya kemungkinan kehamilan di luar kandungan, dan yang ketiga adalah kehamilan buah anggur ini atau kehamilan mola hidatidosa ini. Jadi kalau ada perdarahan yang dialami selama kehamilan, pada kehamilan awal-awal misalnya, kita harus curiga pada 3 hal ini. Nah, itu merupakan tanda-tanda yang bisa dialami oleh ibu yang mengalami kehamilan buah anggur, yaitu adanya perdarahan tadi ya. Kemudian kehamilan lain, mohon maaf, bukankah adapun tanda-tanda yang lain yang dapat kita temukan adalah si ibu tidak merasakan adanya gerakan janin selama kehamilan, karena memang tidak ada janin di dalam perutnya. Yang terbentuk di dalam rahim itu adalah hanya jaringan-jaringan gelembung-gelembung yang menyerupai buah anggur. Kemudian biasanya pada pemeriksaan kita juga bisa mendapatkan ukuran rahim itu biasanya lebih besar dari usia kehamilan. Jadi misalnya kalau pada usia kehamilan 24 minggu ya misalnya ya, itu kan tinggi rahim itu setinggi pusat. Nah, kalau pada kehamilan buah anggur biasanya belum 24 minggu pun tinggi rahimnya itu sudah setinggi pusat. Nah, itu salah satu tanda juga bahwasanya si ibu bisa jadi mengalami kehamilan buah anggur. Kemudian salah satu tanda, dan ini biasanya tanda yang bisa dibilang pasti ya, hampir pasti, jika terjadi perdarahan dan keluarnya gumpalan-gumpalan jaringan seperti gelembung-gelembung yang menyerupai buah anggur. Nah, ini merupakan tanda yang hampir pasti. Kemudian bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui seorang ibu mengalami kehamilan buah anggur ini adalah jika dilakukan pemeriksaan USG. Biasanya memang pada pemeriksaan USG itu akan didapati gambaran seperti snowstorm atau badai salju. Jadi tidak ada janin di dalam rahim, tetapi gambaran snowstorm tersebut. Kemudian
Nah, yang paling penting mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pengobatan daripada kehamilan buah anggur ini adalah ada dua tujuan. Yang pertama adalah melakukan evakuasi atau mengeluarkan jaringan yang seperti buah anggur dari dalam rahim tersebut. Dan yang kedua adalah melakukan pengawasan lanjutan. Nah, pengawasan lanjutan ini merupakan satu poin yang paling penting menurut saya, karena sebagian dari kasus kehamilan buah anggur ini dia bisa berlanjut menjadi sebuah penyakit keganasan atau kanker. Nah, jadi jika kita tidak melakukan pengawasan lanjutan, jadi misalnya ya, si pasien datang, sudah dilakukan correct suction atau dikeluarkan, tetapi dia tidak kontrol untuk memantau perkembangan selanjutnya, dan ternyata kehamilan buah anggurnya ini merupakan suatu kehamilan buah anggur yang berubah menjadi kanker, maka si ibu bisa terancam bahaya bahkan sampai kematian. Itulah sebabnya kenapa saya mengatakan penting bagi kita untuk bisa mengenali kehamilan buah anggur ini lebih awal dan melakukan penata laksanaan berupa mengeluarkan jaringan buah anggurnya, dan yang paling penting adalah melakukan pengawasan lanjut agar jangan sampai jika penyakitnya ini menetap dan berlanjut menjadi kanker, kita tidak tahu. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menegaskan sekali lagi, jika kita mempunyai saudara misalnya atau kenalan yang pernah mengalami kehamilan buah anggur, jadi setelah dikeluarkan pun sampai 2 tahun setelah dikeluarkan, setelah dilakukan kuret itu, si pasien ini sebaiknya tetap melakukan pemeriksaan rutin ke dokter kandungannya. Saya pikir itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan tentang topik kehamilan buah anggur ini. Mungkin agak terlalu cepat ya penjelasannya, mungkin ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Jika memang ada yang punya pengalaman misalnya ingin sharing, silahkan diceritakan di kolom komentar di bawah ini, kita akan berdiskusi. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan sekali lagi kalau memang merasa ada manfaat yang bisa didapatkan dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang ya. Kemudian saya juga nggak bosen-bosen meminta untuk para sahabat mensubscribe dan menekan tombol lonceng pada channel Dr. Indra Tarigan ini, agar kita bisa lebih semangat lagi membuat video-video dengan konten yang bermanfaat ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.